Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore, selamat bertemu lagi dengan saya di sini di YouTube saya, Cak Hamid. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana survive di masa corona ini. Karena bagaimanapun pandemi corona ini telah memukul seluruh sektor. Jadi tidak hanya kesehatan tapi sosial, ekonomi, bahkan budaya pun juga terkena. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kasus corona ini memang mula-mula yang terkena itu dari sektor kesehatan, tapi turunannya kemudian sektor ekonomi yang kemudian juga terpukul. Banyaknya penutupan tempat pariwisata dan segala macam, termasuk kantor-kantor yang tutup, itu menyebabkan perekonomian juga lumpuh. Contoh yang sangat secara mendunia sekarang dialami adalah menurunnya harga minyak dunia. Kenapa kemudian menurun? Karena secara dunia orang kemudian tidak bergerak, jadi tidak ada mobilitas di sana. Jadi mobil-mobil, contoh di Jakarta aja, itu hampir 80% itu kemudian kantor-kantor tutup, semua tutup, ekonomi tutup, akhirnya mereka tidak bergerak, bensin kemudian tidak terpakai. Sedangkan produksi minyak itu, kalau sudah diproduksi, dia tidak bisa dihentikan. Jadi tidak bisa di stop yang namanya produksi minyak itu. Alhasil, produksi melimpah, supply and demand kemudian tidak imbang. Akhirnya kemudian harga merosot. Begitu juga dengan yang lain, di ekonomi sektor yang lain. Oleh karena itu, dan ini kita tidak tahu nih di Indonesia itu sampai kapan ini akan selesai pandemi corona ini. Karena di dunia juga banyak masih belum selesai ternyata. Di kasus-kasus dunia juga banyak masih belum selesai. Jadi kita tidak bisa memperkirakan di Cina gitu. Di Cina yang notabene sudah mulai pertama kali itu masuk corona, ternyata sampai sekarang juga masih belum selesai. Ada banyak kasus baru yang timbul di Cina. Begitu juga bahkan di benua Eropa juga sangat luar biasa sekarang itu lagi tinggi-tingginya. Dan di Amerika juga kasus tertinggi sekarang itu adalah di Amerika. Korban itu sampai ratusan ribu yang kemudian terkena di sana. Dan tentu kita itu harus menyiasatin bagaimana tetap survive di masa corona ini. Bagaimana tetap kita bisa hidup di masa yang sangat tidak menentu ini. Oleh karena itu perlu siasat-siasat yang harus kita lakukan. Perlu usaha-usaha yang itu mungkin bagi kita tidak bisa kita lakukan, tapi harus kita lakukan agar kemudian kita bisa survive. Contohnya misalnya, kalau teman-teman biasanya hanya kerja di sektor kantoran, sekarang itu kan tidak bisa, karena kantor sekarang ditutup, perkantoran sekarang ditutup. Teman-teman yang ojol sudah hampir mau 2 bulan ini sudah tidak bisa bekerja karena ada larangan untuk berboncengan, kan? Nah, ini harus kita siasatin agar kemudian kita bisa survive di masa corona ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita memaksimalkan potensi yang ada. Memaksimalkan apa yang kita bisa. Istri kita apa yang kita bisa. Umpamanya istri kita jago masak. Ya mulailah untuk jualan. Untuk bikin masakan untuk kita jual secara online. Teman-teman yang punya jasa-jasa yang lain, kita harus lakukan untuk kemudian kita bisa survive. Karena ke depan ini tidak ada jaminan kapan corona ini akan berakhir. Contoh kasus gitu kan, saya dengan beberapa unit usaha kecil-kecilan saya, itu ada beberapa yang kemudian mengalami penurunan, bahkan ada yang tutup gitu, ada yang tutup. Oleh karena itu kita mau nggak mau harus menyiasatin agar kemudian kita bisa tetap survive, dapur bisa tetap ngebul. Kalau tidak, ya gimana gitu kan? Kita harus menyiasatin ini. Jadi oleh karena itu kita harus usaha semaksimal mungkin untuk kemudian tetap survive di masa corona ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa berdayakan, kita harus berdayakan. Tentu juga mulai
dan tanpa disuruh pun pasti sekarang itu kan pengeluaran mulai berkurang kan. Mobilitas karena dengan tidak ada otomatis ya dari sisi pengeluaran juga berkurang. Tapi itu juga kita harus juga mencoba mengurangi hal-hal yang sifatnya bukan need tapi want gitu. Apa yang betul-betul mengeluarkan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan, bukan diinginkan. Karena beda antara need dan want gitu kan. Sangat-sangat beda sekali antara need dan want. Saya butuh makan, itu need makan gitu. Untuk berbuka, need-nya adalah berbuka. Tapi berbuka dengan apa? Dengan menu sebanyak apa? Itu adalah want. Nah, ini kita harus mencoba menyortir agar kemudian pengeluaran kita tidak membengkak. Dan teman-teman semua, kalau kemudian sekarang ini kita umpamanya mengeluh gitu kan, mengeluhkan keadaan, oh ya enak teman-teman atau orang yang punya duit segala macam sekarang bisa enak, sedangkan kami susah segala macam. Ya enggak juga, karena kenapa? Karena dari atas, dari pengusaha yang kaya raya segala macam sampai ke yang miskin itu sekarang terkena. Mungkin cuma dampaknya, tapi tidak juga. Kenapa? Kalau yang pengusaha besar sekarang pusing karena dengan adanya penutupan, overhead tetap berjalan, karyawan sebentar lagi memasukin Ramadan, memasukin Idul Fitri, harus bagaimana memikirkan THR mereka. Di sisi lain juga teman-teman yang hidupnya di level harian, ya memang mereka ya kesusahan dari dulu. Tapi semua sekarang itu intinya sebetulnya sedang mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit. Kecuali yang depositnya luar biasa, maksudnya kan depositnya sudah unlimited, ya mungkin gitu kan. Tapi itu kan sangat sedikit yang ya hanya bisa dihitung dengan jari yang pada level kondisi itu. Tapi mayoritas bisa dibilang 95% itu pada kondisi yang terguncang sekarang. Memang guncangannya aja. Ada yang kemudian turbulensinya itu seberapa besar gitu kan. Tapi banyak pengusaha-pengusaha yang kolab. Bahkan contoh yang di depan mata, KFC, raja ayam sedunia itu di Indonesia itu sudah ratusan, lebih dari 100 gerai yang ditutup. Dan itu berapa kerugiannya? Tentu dari penutupan itu dari sisi pengusaha dampaknya itu, tapi ya dengan ratusan itu juga ada PHK kan? Ada PHK yang besar-besaran tentunya juga yang dialami oleh teman-teman. Oleh karena itu menurut saya ke depan ini kita harus memperkuat jaring sosial kita. Di mana kalau di Indonesia itu terkenal dengan saling membantunya, saling gotong royongnya. Jadi ke depan kita harus perkuat terus untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa teman-teman yang mampu kemudian membagi kepada yang lain. Dan yang tentu yang perlu kita lakukan bersama, yang harus kita pikirkan ini, kalau kemudian ini ternyata ya bisa umpamanya tidak selesai dalam 2-3 bulan ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk agar kemudian tetap bisa survive. Dan menurut saya apa yang kita bisa lakukan ke depan? Ya tentu banyak kita berdoa. Ya, banyak kita berdoa teman-teman. Karena saya pun juga sebetulnya pada kondisi yang sangat pusing juga. Tidak mudah mengalami ini. Karena ada beberapa unit usaha saya yang baru dirintis kemudian mengalami corona ini. Tentu harus banyak kita siasatin. Dan juga saya juga memikirkan teman-teman yang lain yang sekarang kondisi kesusahan. Oleh karena itu teman-teman yang mampu, yang masih bisa sedikit banyak bernapas, membantu yang lain, jangan kemudian sekali charity diposting selesai gitu kan. Karena ini kita lakukan secara bertahap, tahap-tahapnya. Karena napas teman-teman kita, saudara kita yang sedang kesusahan ini,
ya sedang betul-betul diuji sekarang ke depan ini. Dan saya dapat banyak berita sekarang kriminal makin meningkat, tapi alhamdulillah dengan bulan puasa agak sedikit reda. Rupanya berkah juga masa pandemik ini, kemudian masuk masa di puncaknya ini, memasuki masa puncaknya ini, kemudian di masa Ramadan yang tentu banyak orang kemudian bersedekah, banyak orang yang berpuasa, sehingga hasrat atau keinginan untuk berbuat tidak baik dalam tanda kutip sedikit banyak tertahankan. Dan ini tentu juga yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tegas, menurut saya tegas dalam sikapnya. Apa yang akan kita lakukan biar kemudian rakyat itu menjadi nyaman, tenang gitu, tidak kemudian pusing. Ini kan antar menteri, kemudian pelin-pelan, hari ini tahu besok tempe, ya kan? Hari ini kereta api, terus kemudian bus tidak boleh beroperasi, tapi besoknya kemudian boleh. Ini kan yang harus menurut saya harus ada ketegasan dari pemerintah, perencanaan yang sangat matang. Jangan kemudian betul-betul try and error. Hari ini dicoba, besok dicoba lagi, hari ini dicoba. Yang bingung rakyat. Karena tentu sekarang ini kan masa-masa menjelang puncak Ramadan, biasanya musim mudik. Ini kan harus segera diputuskan boleh mudik atau tidak gitu kan. Soalnya kalau ada perubahan-perubahan ini jangan-jangan boleh mudik. Kalau boleh mudik saya pun juga pengen mudik gitu. Karena bagaimanapun ya mudik ini adalah tentu bagi kita, bagi masyarakat itu adalah ritual tahunan yang wajib. Tapi bagi pemerintah memang ini bagian dari peningkatan ekonomi, karena dengan mudik itu ada putaran ekonomi yang luar biasa. Kalau ada 1 juta orang yang mudik itu ada potensi perputaran uang tentu. Jadi saya juga sedikit paham, tapi ya harus segera tegas gitu, jangan kemudian pelin-pelan. Mungkin itu teman-teman semua dari saya. Sebetulnya nggak begitu jelas apa yang saya ingin ngomongkan, tapi ya itulah unek-unek saya di masa pandemik corona ini. Intinya kepada teman-teman harus survive, harus tetap survive, lakukan apa yang kita bisa lakukan, gali semua potensi, apa yang kita bisa berdayakan di masa pandemik ini. Yang bisa menjual, kita bisa jualan, yang bisa masak, kita jualan masakan, yang bisa jasa, umumnya jasa yang lain, umumnya renovasi rumah itu ada potensi jadi tukang, benerin ledeng, segala macam lakukan, gitu. Walaupun sebelumnya kantoran gitu, tapi untuk survive kita harus lakukan. Yang kedua, mulai saving energi, karena ini kita tidak tahu sampai di mana batasnya, sampai kapan ini akan berakhir. Terus yang kemudian yang ketiga kepada pemerintah untuk kemudian tegas sikapnya dan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dan keempat, mungkin teman-teman yang punya kemampuan finansial terus kita galang melakukan bantuan-bantuan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sangat terdampak di virus corona ini. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.